왜 자꾸 따라와? 사람이 센스가 없네. 아니, 이걸 꼭 내 입으로 말을 해야 돼? 뭐가? 아니, 너 돈 달라고 돈 복비 17,440원. 17,440원? 잘 들어. 난 무슨 일을 하든 최저임금으로 계산해. 받아봐서 알겠지만 2021년 최저시급이 8,720원. 4시간 일했으니까 34,880원. 통장이 17,440원. 그쪽 17,440원. Nah, dari potongan drama tadi, sebenarnya bagaimana sih sistem pengupahan itu? Jadi, sistem pengupahan itu merupakan suatu kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk menentukan kompensasi yang akan diterima pegawai. Nah, yang dimaksud kompensasi di sini adalah bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Tujuan pengupahan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan produksi, khususnya bagi tenaga kerja penerima upah rendah. Dan gaji rendah merupakan sasaran utama bagi kebijaksanaan di bidang pengupahan. Nah, dengan adanya kebijaksanaan ini, diharapkan akan mempersempit perbedaan upah untuk jabatan yang sama, baik antar wilayah, antar sektor, maupun antar perusahaan. Karl Marx berpandangan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung pada nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Karl Marx berpandangan bahwa upah pekerja dinilai berdasar berapa dia bekerja per hari. Misal, mereka bekerja selama 8 jam per hari dan mengeluarkan energi 3 piring makanan sehat. Bila mereka mendapat upah per hari tidak cukup untuk membeli 3 piring makanan sehat, maka mereka rugi. Bila upahnya hanya cukup untuk membeli 3 piring makanan, mereka tetap rugi sebab waktu mereka habis percuma. Bila upahnya lebih dari cukup, maka buruhlah mereka dikatakan untung secara materi. Kenyataannya, buruh sering dibayar rendah sehingga tidak cukup untuk mengembalikan energi yang mereka keluarkan. Jika buruh bekerja menghabiskan energi selama 8 jam per hari, tapi diberi upah hanya cukup untuk energi selama 6 jam, sehingga energi yang 2 jam tidak terbayar. Energi yang tidak terbayar inilah disebut dengan nilai lebih menurut Karl Marx. Dan nilai lebih adalah nilai yang diberikan oleh kaum pekerja secara terpaksa melampaui yang dibutuhkan. Teori pengupahan kontekstual. Teori pengupahan kontekstual dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kondisi perusahaan, yang kedua, faktor sosial masyarakat, yang ketiga, kualitas produk, yang keempat, teknologi yang diterapkan yang dipengaruhi oleh kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, yang kelima, tingkat upah di perusahaan yang sejenis, yang keenam, manajemen pimpinan perusahaan lain yang sejenis, dan yang terakhir, tingkat manajemen perusahaan. Ada beberapa prinsip dasar upah atau gaji dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tanpa diskriminasi. Penetapan upah hendaknya adil dan berdasarkan standar yang objektif. Tidak boleh didasarkan pada identitas personal penerima upah. Misalnya berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, tidak bekerja tak ada bayaran. Sesuai PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 24 ayat 1, upah tidak boleh dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan. Maka karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya memang tidak berhak atas upah dan bukan karena upahnya dipotong. Prinsip pengupahan selanjutnya yaitu nomor 3, pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah yaitu rupiah. Pada pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan menyatakan dengan jelas bahwa pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia. Yang keempat, pengurangan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa. Sebagian gaji karyawan dapat secara langsung disetorkan perusahaan ke pihak ketiga atau pihak selain perusahaan dan karyawan untuk kebutuhan dan kondisi-kondisi tertentu. Akan tetapi, perusahaan harus lebih dulu mendapatkan surat kuasa untuk melakukan hal tersebut dari karyawan yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, upah yang diberikan kepada para pekerja ada beberapa jenis, dan tiap jenis upah memiliki cara pembayaran yang berbeda-beda. Jenis-jenis upah tersebut diantaranya, yang pertama ada sistem upah menurut waktu. Dalam sistem upah menurut waktu ini, upah yang dibayarkan berdasarkan lamanya pekerjaan tersebut. Upah dapat dibayarkan
pada harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua adalah sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini dibayarkan pada awal pengerjaan sampai pekerjaan itu selesai tanpa adanya upah tambahan meskipun ada pekerjaan tambahan. Yang ketiga adalah sistem CO partnership, di mana upah yang diberikan berupa saham atau obligasi. Dalam sistem ini diharapkan para pekerja memiliki rasa kepemilikan kepada perusahaan sehingga meningkatkan jiwa produktivitas. Jenis upah yang selanjutnya yaitu ada sistem upah premi. Sistem upah premi merupakan sistem yang memungkinkan para pekerja mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman, seperti bekerja saat hari libur, melakukan pekerjaan berbahaya, ataupun memiliki keahlian khusus terhadap pekerjaan itu sendiri. Jenis upah yang terakhir ada sistem upah berkala. Sistem upah berkala merupakan sistem yang perhitungannya didasarkan pada kemajuan ataupun kemunduran dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan menurun, maka upah juga akan menurun, dan apabila hasil penjualan meningkat, maka upah juga akan mengalami peningkatan. Sebagai bentuk perlindungan, kebijakan pengupahan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu berdasarkan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang mana kebijakan pengupahan ini meliputi: pertama, upah minimum; kedua, struktur dan skala upah; yang ketiga, upah kerja lembur; yang keempat, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan dengan alasan tertentu; yang kelima, bentuk dan cara pembayaran upah; yang keenam, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan yang terakhir, upah sebagai dasar bentuk perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Contoh paling umum dari sistem pengupahan adalah gaji yang diterima karyawan perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama. Dan contoh lainnya misal upah harian untuk membayar pekerja harian lepas atau upah lembur yang dihitung berdasarkan jam lembur seorang karyawan tersebut.